Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program jenjang 8, yaitu LSEC atau Leadership and Social Education Camp, di mana anak-anak kelas 8 akan melaksanakan kemah di luar sekolah. Berikut sekilas tentang latar belakang proyek, di mana LSCC ini adalah singkatan dari Leadership and Social Education Camp yang bertujuan untuk mengasah dan menguatkan kemandirian peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Konsep proyek ini adalah anak-anak dalam satu jenjang berkemah di luar sekolah dan melakukan perjalanan, yaitu backpacker, berjalan kaki dari sekolah menuju terminal, kemudian naik kendaraan umum atau transportasi umum menuju lokasi kemah secara berkelompok. Dan nanti akan ada pendamping dari guru dan tim pramuka SMA IT Al-Uswah Surabaya. Proyek ini bertemakan bangunlah jiwa dan raganya sesuai dengan proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berfokus pada kemandirian dan gotong royong. Berikut penilaian akan kami lakukan dalam program ini, yaitu ada kerjasama, koordinasi sosial, percaya diri, tangguh, dan adaptif, serta mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Juga termasuk penilaiannya adalah kekompakan dan kedisiplinan setiap siswa. Berikut timeline project-nya, di mana kami melakukan persiapan-persiapan baik secara fisik, mental, dan pengetahuan kepada anak-anak sebelum melaksanakan kemah. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian ada guru tamu terkait manajemen risiko dan packing barang, olahraga, penguatan fisik, pembuatan yel-yel, kemudian ada pengetahuan tentang membuat tenda, barang bawaan, kesiapan, dan lain sebagainya yang nanti akan dimasukkan dalam mata pelajaran sesuai dengan jamnya, yaitu PJOK, Pramuka, Bina Komunal, dan Guru Tamu. Berikut lokasi bumi perkemahannya. Nanti anak-anak akan berkumpul di Kebun Rojo Camp. Letaknya ada di Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Rute backpacker. Jadi nanti anak-anak akan berkumpul di sekolah, kemudian dari sekolah nanti setiap kelompok akan diberangkatkan dengan cara berjalan membawa barang bawaan menuju lokasi pertama, yaitu Terminal Beratang. Kemudian dari Terminal Beratang menaiki kendaraan umum bis dalam kota jurusan Bungurasi atau Terminal Bungurasi, kemudian setelah sampai di Terminal Bungurasi, anak-anak akan mencari bis menuju ke Malang, yaitu jurusan Tol Karanglo, bisnya yang ekonomi, bukan yang patas, karena kita ingin anak-anak benar merasakan ya, naik bis dengan standar yang sudah sesuai. Kemudian menuju ke Terminal Arjosari, dan kurang lebih nanti durasinya 1 jam perjalanan, dan setelah sampai di Terminal Arjosari, lanjut menggunakan kendaraan umum angkutan ELF ya. Nah, nanti kita akan berkoordinasi dengan di sana, dan dari Terminal Arjosari langsung menuju ke Kebun Rojo Camp. Berikut rute perjalanan dari sekolah menuju Terminal Beratang. Kalau dari Google Map, kurang lebih jaraknya 1,7 km. Nanti anak-anak akan berjalan per kelompok, tidak langsung rombongan satu sekolah, tapi per kelompok nanti akan dijeda beberapa menit, dan nanti akan berkumpul atau ketemu kembali di Terminal Beratang, sambil menunggu bis dalam kota. Berikut adalah beberapa pilihan untuk penggunaan bis di Bungurasih menuju ke Arjosari, ya, bus Surabaya Malang. Di mana nanti pilihannya adalah yang ekonomi dan tol Karanglo lewatnya atau vianya. Nah, pilihannya ada Tentrem, Bagong, Restu, Malinda, Mandalimas, Pelitamas, dan Damri. Yang sering
ada tentrem dan Bagong. Restu ada, tapi tol Karanglo jarang. Sehingga tipsnya adalah nanti ketika sudah sampai ke terminal Bungurase, silakan mencari bus yang ready berangkat ya, siap berangkat di halte pemberangkatan. Kemudian yang harus dilihat adalah ekonomi ya atau ada tulisan tol Karanglo. Nah, melihatnya adalah di depan kaca bus, bukan di samping kanan kiri, bukan juga di belakang. Misalkan kok ada tulisan tol Karanglo di samping kanan kiri ataupun belakang, maka jangan percaya. Dilihat dulu di depan kacanya, memastikan apakah itu tol Karanglo. Kalau sudah pasti, silakan masuk. Atau jika masih ragu, boleh bertanya kepada orang-orang di sekitar bus, Bapak, Ibu, apakah ini tol bus ekonomi tol Karanglo? Gitu. Nanti insya Allah akan dijawab dengan baik. Yang penting tidak ekonomi dan tidak jurusan via yang lain ya, karena memang via tol Karanglo ini durasinya 1 jam, jika yang lain itu sampai 2 sampai 3 jam. Sudah kami sediakan untuk rute perjalanan secara video, nanti silakan disimak di YouTube, di video yang lain nggih, di mana nanti ada rute dari sekolah ke Beratang, ke Bungurase dan sampai ke Arjosari. Baik, ada beberapa upgrade nggih, ada pembaruan informasi di terminal Bungurase, di mana sekarang sudah mulai dicoba penggunaan QR Code ketika memasuki terminal, sehingga nanti ketika masuk ke ruang tunggu dan masuk ke halte keberangkatan akan diminta scan QR Code. Nah, scan code artinya sudah disediakan di sana juga dekat pintu. Nanti silakan bisa difoto dan di-scan lewat HP ya. Fotonya di-scan di HP. Nanti ada di video perjalanan yang sebelumnya tadi. Jangan nanti bisa disimak dulu. Berikutnya kegiatan inti di kemah ada upacara pembukaan, materi malam, jurit malam, kegiatan bersama TNI tentang kedisiplinan dan kekompakan, outbound kelompok, outbound angkatan, upacara api unggun, yel-yel, refleksi diri, jelajah air terjun, upacara pelantikan. Kemudian hal-hal penting yang perlu diketahui yang pertama adalah anak-anak atau siswa-siswi yang berkemah tidak perlu memasak. Jadi sudah kami sediakan semua dari awal hingga akhir. Namun konsekuensinya adalah semuanya harus makan apa yang sudah disediakan. Kecuali yang alergi, silakan boleh membawa lauk sendiri atau nanti bisa dikomunikasikan kepada panitia, nanti bisa kita sediakan atau disesuaikan. Pokoknya saling berkomunikasi terkait makan. Yang penting tidak memakan snack atau membawa mie yang terlalu berlebihan dan sebagainya. Sehingga makan sudah kami sediakan. Kalaupun masih ingin memasak sendiri, kami persilakan bawa kompor, namun tidak menjadi wajib. Yang penting tidak memberatkan anak-anak dalam membawa. Kita sudah menyediakan makanan dan tidak perlu memasak. Kemudian silakan untuk membawa baju, alat mandi, obat pribadi, snack secukupnya, karena sesuai dengan kebutuhan, nggih. Jadi tidak perlu membawa yang berlebihan, nanti karena backpacker perjalanan, sehingga seefektif mungkin tas atau barang bawaan yang dibawa tidak terlalu berat. Satu kelompok nanti akan diperkenankan membawa 2 handphone. Untuk apa? Yaitu salah satu HP-nya akan digunakan untuk share live location. Jadi nanti setiap langkah, setiap posisi, setiap kelompok atau perwakilan kelompok ya nanti bisa kita ketahui secara real time, baik nanti di sekolah, di terminal ataupun nanti di lokasi perkemahan. Namun mohon maaf ketika nanti di kemah HP akan kami kumpulkan kembali karena memang juga di sana tidak diperkenankan menggunakan HP dan tidak ada sinyal atau sedikit kurang stabil sinyalnya. Uang saku nanti akan kami berikan untuk terminal Beratang dan terminal Murase. Jadi nanti kami akan memberikan sesuai dengan nominal pembayaran eh, bus gitu ya. Membawa alat tulis dan modul nanti akan disediakan setiap anak ya. Siapkan fisik dan mental karena memang tempatnya agak menanjak, tidak datar, sehingga silakan disiapkan mulai dari sekarang
khususnya fisik kaki ya, di mana nanti bisa naik turun yang cukup sering nanti. Dan yang terakhir, silakan meminta doa restu kepada orang tua sebelum berangkat. Semoga dikuatkan hati dan mentalnya dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho orang tua kami penting sehingga tolong dilaksanakan nantinya. Berikut kelompok putra ini sesuai dengan mata pelajaran pramuka. Insya Allah sudah dibentuk dari awal pembelajaran sampai saat ini. Ada Pinru, pimpinan Regu, dan Wapinru, wakil pimpinan Regu. Kelompok putri juga ada, sehingga nanti kelompoknya total ada 10, 5 putra dan 5 putri. Berikut pendamping, yaitu wali kelas, ya, saya, Ustadz Aziz, Ustadz Naidul, Ustadz Daira, Ustadz Nisa. Kemudian ada Ustadz Ibrahim, Ustadz Fikar, Ustadz Jeffrey, Ustadz Iza, Ustadz Dania, dan 8 siswa-siswi SMA IT Al-Uswa Surabaya, lebih tepatnya tim Pramuka Ambalan dari SMA IT. 4 putra dan 4 putri. Barang bawaan, ini ada beberapa yang memang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang barang bawaan pribadi, silakan membawa jas hujan. Boleh yang satu kali pakai atau yang jas hujan motor, monggo, silakan disesuaikan. Kaos kaki, silakan dibawa. Khususnya mungkin untuk yang putri, karena memang kita tidak menyediakan penutup secara banyak, ya. Jadi nanti silakan dikondisikan untuk tetap menutup aurat di perkemahan. Obat pribadi, jika ada penyakit yang khusus, silakan dibawa, tumbler botol, kita cuma menyediakan air galon, silakan nanti bisa menyesuaikan pengisian air. Sandal sepatu silakan dibawa, seragam, kita menggunakan pramuka, olahraga, dan bebas syar'i. Bebas syar'inya minimal 3 biji, karena memang sesuai rundown acara. Nah, untuk pramuka dan olahraga, silahkan nanti bisa dijaga dengan baik. Ketika nanti tidak digunakan di hari pertama, nanti setelah digunakan ya, setelah digunakan, silakan mulai dijemur atau mungkin dikeringkan untuk digunakan di agenda berikutnya. Karena memang pramuka dan olahraga ini akan kita gunakan di awal dan di akhir, sehingga perlu adanya penjagaan baju supaya tetap bersih dan wangi gitu. Untuk mencuci tidak kami sarankan karena kemarin sudah kami coba tidak kering dalam 1 hari pun lebih tidak kering. Sehingga nanti silakan disiapkan tali jemuran atau mungkin posisi yang baik untuk bajunya. Kemudian untuk barang kelompok ada flysheet. Flysheet ini seperti jas hujannya tenda gitu ya. Jadi kita jaga-jaga jas hujan sama flysheet ini eh, jika nanti ada hujan yang turun sehingga kita sudah ada persiapan untuk menanganinya. Flysheetnya boleh beli atau sewa. Insya Allah tidak ini kelompok ya bisa iuran ataupun tidak memberatkan semoga ya nanti monggo bisa disediakan. Untuk tenda kita sudah sediakan, nanti tinggal dipakai dan dibagikan setiap kelompok. Handphone 2 biji tadi nggih. Satu untuk share live location sama satunya lagi untuk dokumentasi setiap kelompok sehingga kami juga tahu oh ternyata sudah di base, oh ternyata masih di perjalanan sehingga nanti realnya juga secara foto. Center 2 biji per kelompok, palu 2 biji untuk mendirikan tenda, cangkul mini juga untuk persiapan tenda, dan tikar minimal ada 1 karena memang tendanya hanya beralasan kain sehingga lebih enak lagi kalau dikasih tikar. Nah, monggo nanti bisa dikondisikan untuk pembawaan tikar. Berikut rundown acara kemah yang dimana kita awali dengan jam 6.30 kumpul di sekolah menggunakan pramuka, kemudian berangkat. Ya, kita perkirakan jam 7 sampai jam 12 itu sudah dari sekolah sampai ke terminal Arjosari dan sampai lokasi. Kemudian sholat, upacara pembukaan, mendirikan tenda, makan siang, mendirikan tenda, pemeriksaan barang bawaan ya, terlewat. Jadi nanti ketika ada snack yang terlalu banyak atau berlebihan, maka kami akan sita. Kemudian alamat surat, makan malam, materi, refleksi, dan monggo nanti bisa di pause dulu videonya dan dibaca secara seksama. Insya Allah nanti kita bekerja sama dengan Bapak TNI, Bapak-bapak dari pihak Bumi Perkemahan, yaitu ada Pak Yasir di sini ya, saya tulis. Kemudian ada tim pramuka dari kami, dan seterusnya.
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan yang lebih khusus terkait perjalanan backpacker atau kemah bisa ditanyakan ke wali kelas dan panitia yang berkaitan. Dan jangan lupa untuk melihat juga rute perjalanan yang sudah kami siapkan untuk bisa memberikan gambaran umum backpacker dari sekolah sampai lokasi seperti apa. Dan monggo untuk persiapan anak-anak atau siswa-siswi bisa menyiapkan otot kaki ya, berjalan mungkin minimal 5.000 langkah sehari atau berapa. Silakan bisa dimulai dari sekarang untuk persiapan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.